Nah, balik lagi di acara podcast gua yang udah lama berhenti karena ada satu hal yang memang nggak bisa gua jalanin ya gara-gara ada sedikit trauma lah gara-gara podcast terakhir ya gitu. Jadi sekarang ini bintang tamunya tuh sebenarnya bukan bintang tamu sih, agak geli gua kalau masalah bahas ke dia ini bintang tamu gitu ya. Jadi ya orang yang sangat dekat lah waktu selama di PBSI dan waktu itu di zaman Covid. Bukan begitu, Bapak Aska Darmawan? Iya. Bukan bintang tamu Ya ya. makanya gua agak geli Enggak, gitu, gua terlalu formal. Kaku jadinya. Baju lu biasanya lu kan lu compang-camping. Makanya gua aduh. Baju kaos. Aduh, tapi suatu kehormatan juga diundang duduk di sini secara formal ya. Nih. Masih bahasanya konstitusional ya enggak? Ya Jadi, gitu. Aska apa kabar? I'm fine, bro. Tapi gua agak geli juga ya manggil lu Aska ya. Biasanya nih gua Iya. panggil dia tuh Petot ya. Iya, Jadi iya, kalau iya. misalkan gua nanti Iya. kalau ngomong Ya jangan jadi perdebatan apa-apa tentang TOT-nya itu ya. Iya, nanti gua panggil Ya. Tot Ya, gitu kan maksudnya. Gitu loh. ya. Jadi enggak Iya, enak. jadi kita pohon Pet aja lah, pet. Wah, Peliharaan. jangan. Iya. Jangan. Ini dong. Aska aja deh. Ya udah. Nggak, Tot boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, kalau gue sih fine-fine aja tapi nggak tahu. Jangan. Nanti ini kita disangkain gua nggak mengajarkan yang baik kan. Kaku juga, Cok. Iya. Tuh, gue manggil lu Cok kan masih oke lah ya. Apa ya? Apa ya? Tot aja lah. Tok. Tok aja. Bro, Tok. bro. Oke. Jadi Bro. gimana kabar lu? Ya, I'm fine. Kayak begini, I'm fine. Sehat, alhamdulillah. Yang penting sehat, bos. Gitu sehat, aja ya. bos. Sehat, bos. Bener, bos. Karena waktu itu kita Bener, memang bos. lagi Bener, di bos. zaman Bener, yang kenal-kenal deket tuh yang pas Covid ya. No, sebelum Enggak sebelum, dong. Bro. Iya sebelum. Cuma dong. yang sebelum itu kan cuma bentar. 2 tahun sebelum. Apanya? Lah, gua kan awal 2018. Oh 18 awal ya. Ya tapi kan waktu itu kan belum terlalu intimate gitu hubungannya. Iya, betul. Tapi ya belum intimate. Tapi ya gua udah tahu. Cuma beberapa kali momen aja ya. Ya, yang pasti itu lagi hancur-hancur ya. Pasti itu. Momen itu ya. Guanya ya kan? Ya. Ya Lagi- itu. Ya pas Asian Game ya. Lu sebelum Asian Iya, Sebelum- Asian Game kan 18. Sebelum. Ya. Iya, betul. Bener gak sih? Betul. Bener kan? Betul. Ada videonya itu, Bos. Iya. Bagaimana ke target itu waktu itu? Ya, oke, terus. Jadi Aska ini gue memperkenalkan lu dulu ya di kacamata gue ya gak sih? Hmm. Jadi Aska ini gue sempet deket lah sama dia waktu di momen-momen. Lu berapa tahun di PBSI? 2018 sampai 2020. Enggak dong, 2020 kan awal Covid. Iya, Bos. 21 awal loh. Akhir. Iya. Jadi selama 3 tahun lah ya, kurang lebih ya 3 tahun. Jadi waktu itu sebenarnya dia ini senior gua di salah satu klub di Jakarta lah. Dan baru bener-bener Kenal. Dekat. deket itu pas di PBSI. Jadi waktu itu nggak sengaja ya, waktu itu sebelum lu ke PBSI kita sempet ketemu di lapangan mini soccer apa futsal lah gitu gua lupa. Ya, yang diadain Iya. klub kita dulu ya, Nah, reunian. Nah, gua Kita main cuma futsal. datang dan gua nggak main. Ya. Datang doang. Jadi ya gua waktu itu sempat deket lah waktu itu karena juga dia di Platnas ya, kita nggak usah ngomong Iya. Platnas aja. Waktu di Platnas dia juga ngebantu di mix double. Iya. Jadi makanya gua sempat deket lah sama dia gitu. Ya, ada campuran yang sebetulnya bukan sektor gua ya tuh. Iya, padahal lu mainnya ganda putra. Ternyata complicated. Ya. Jadi lu pas gini ya, Hmm. pas lu nggak di Platnas kan lu sempat menghilang tuh, dicari susah. Lu ngapain sih? Sebelum Setelah dong setelah dari Cipayung atau dari Platnas. Kan lu langsung menghilang tuh. iya setelah 2020. Setelah 2020 atau Enggak, setelah keluar dari Platnas, lu tuh ngapain? iya setelah 2020, 2018, 2021 tuh kan gua keluar tuh. Heeh. Bukan keluar sih ya. Ya, kasarnya lu dikeluarin lah. Iya. Ya, itu Iya, bukan ya, lu doang sih. Ya udah ya survive lah, Bos. Ya otomatis kita nyari kegiatan lain kan. Lu ngelakuin apa tuh? Kegiatan apa? Anything, ya gua balik lagi ke
ya struggle lagi lah, struggle. Ya, struggle sih terusnya ya sampai kita sampai sekarang gitu tetap struggle. Iya, gua ada kerja di luar yang berkaitan dengan disiplin ilmu gue yang lain kebetulan, terus nggak lama gua resign. Pokoknya gitulah, kerja. Kerja intinya mah, kerja kan banyak gitu. Ada yang digaji, ada yang digaji, ada yang kerja ikhlas, ada yang kerja ini. Jadi Apapun. waktu itu ketemu lagi itu pas lu udah kerja di Bandung apa sebelum? Bandung. Udah di Bandung. Bandung. Yang lu kontak sampai bos gua itu. Jadi dia ini benar-benar menghilang kayak ditelan bumi. Jadi gua kontak dia tuh susah banget. Gue sampai nyari ke atasan lu yang di kerjaan yang di Bandung ya. Nah, gue sampai telepon tuh bosnya, gue pengen ketemu sama dia. Waktu itu gue juga lagi mau ke Bandung. Ya. Lagi ada acara di Bandung. Main, acara main waktu Ya itu. kan. Ya, ya. Jadi kayak kita ketemu lah di situ. Gila dia. Gua ketemu juga akhirnya sama dia. Setelah dari lu keluar Gua ya. kaget, itu gua lagi kerja bos di lapangan bos. Gila itu. Itu hari Jumat kalau nggak salah. Jumat habis sholat Jumat tuh. Jumat Tiba-tiba gue dipanggil sama panglima lapangan gue lah, gue anggap gue dulu panggil panglima lapangan tuh. Wah gila tuh Cok, gila naik tower 100 meter naik. Gila. Nah gue kaget dia manggil. Nah direktur Kirain siapa nih? Iya, direktur sekaligus owner kantor gue ini katanya ngabarin ke dia, ke panglima lapangan gue itu, katanya gue disuruh ngabarin lu. Coba bayangin lo. Lu lagi di atas tuh. Bayangin. Hah? Lu lagi di atas? Gue lagi di bawah. Oh, lagi di Gue lagi di bawah. Lagi itu gue posisi lagi pembangunan tower waktu itu. Bukan tower BTS ya, tower BTS lagi sensitif. Tower Sutet. Oh. Tinggi sekitar 50 meter. Oh. Nah, gua tuh disuruh, gua kaget. Aska dipanggil gua. "Iya, kenapa, Bang?" Lu disuruh sama bos ngubungin Jordan katanya. Gua kaget gua, kata gua nemu juga maksudnya nih kan. Gua lagi lost contact, bener-bener lost contact itu, Cok. Ya lu makanya lu enggak ada pegang HP. Gak ada, gua gak megang handphone, Cok. Hancur-hancuran bos itu, gua lagi hancur-hancuran. Segitu hancurnya. Hancur, sehancur-hancurnya. Gua Terus. ya udah akhirnya ya gua nggak bisa terus-terusan begitu kan. Ya gua coba wake up. Udah. Ada kerjaan apa aja gua kerjain. Ya itu akhirnya gua minjem. Kalau nggak salah gua ngubungin lu tuh gua minjem handphone kalau nggak salah. Iya. Kalau nggak salah gue minjem handphone itu. Kalau nggak salah ya. Iya, gue minjem handphone. Nah, terus pas handphone saudara gue tuh. Iya, Sila. terus yang pas lu disuruh ngubungin gua gimana? Ya udah gue kaget terus. Kata gue, ya udah langsung. Oh dia Langsung ketemuan. Enggak, gue langsung. Gua di hall kan. Ya, gue langsung feeling di Bandung nih anak. Iyalah. Gue langsung feeling di Bandung nih anak. Bener langsung kan gue kontak di Bandung. Ya udah kan langsung gue, Bang. Langsung ketemu di hall. Gue ngomong sama panglima lapangan gue, Bang, gue izin buat ketemu sama dia. Langsung dipersilakan padahal itu masih kurang orang, Bos. Gua ngerjain tower, bangun tower cuma 5 orang. Terus kurang lu 4 orang. Di atas 3 orang, di bawah 2 orang. Nah, gue di bawah, lagi posisi di bawah. Itu panglima lapangan gua gantiin posisi gua. Coba lu bayangin tuh. Coba nih, wah gila sih itu. Itu. Tapi ya kenapa gua sampai gua bisa apa ya? Bela-belain itu ya karena ya appreciate lah gua. Lu nyari gua ya, salah satu feedback yang gua bisa kasih ke lu ya gua samperin lu. Gitu. Ya gini, maksud gue makanya kenapa gue ngubungin lu tuh, lu itu orangnya menurut gue survive banget karena banyak yang mantan pemain tetap bakal keluar misalkan nih lu abis dari Platnas ya, dan itu bakal tetap apa namanya Eksis. Bukan Nggak eksis, jauh-jauh. tetap di dunia badminton gitu ya. Kalau lu kan lu dulu bekas main badminton, lu bikin tower Sutet tuh kan jomplang. Peti kemas. Iya. Dulu gua Iya, di peti kemas ini nih dekat rumah gua. Peti kemas yang buat nyelundupin orang itu. Iya kan? Ya, naik turun. Kalau bisa survei. kenapa sih? Kenapa maksudnya kenapa lu emang nggak tertarik kah atau kayak Aduh, jujur gak? gimana ya? Jujur gak? Maksud gua kan biasanya tuh orang kalau misalnya lu habis dari Platnas, ya lu tetap kayak main tarkam lah, Iya. banyak lah teman kita yang main tarkam atau nemenin main lah, Iya, banyak iya, kan, iya. atau main tarkam yang kayak Iya. pertandingan Iya, gitu lah. iya. Kenapa lu?
Kalau jujurnya ya, gue ngomong jujur aja deh di sini. Kecewa. Ada kekecewaan gue terhadap badminton sebenarnya. Ada. Kenapa tuh? Dulu sih waktu pas gue masih main 2010 itu. Dengan apa nih keputusan pasti. Pasti. Force dong bos. Olahraga di Indonesia. Ya Terus kan? terus. Engkau lewat dengan kaki tak bersepatu. Dia ini orang yang puitis. Terus? Ya itu gue kecewa kan. Makanya kan gue sempat kuliah bos. Ya, Salah satu keputusan gue ngambil kuliah itu salah satunya gue pengen mencari disiplin ilmu yang lain. Oke. Gitu di bidang pendidikan. Ya lu tahu sendiri kan dulu olahraga kita pendidikan itu nomor 2, olahraga nomor 1. Nah setelah semuanya udah gue berikan kepada olahraga, hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi gue, kecewa. Sesuai dengan harapan lah ya. Banyak faktor pada saat itu kekecewaannya, cuman gue gak bisa ungkapin. Pokoknya intinya ada kekecewaan dari diri gue yang gue pikir gue juga nggak selamanya sih di badminton. Gitu. Jadi gue coba cari kerjaan yang ya coba di luar badminton yang memang susah gitu. Susahnya kita di badminton pertama ya nggak pernah kita diremehin orang. Iya. Ya. Terus? Nggak pernah kita diremehin orang. Ya gue ngerasa seperti itu. Kita selalu yang wah. Gitu. Kita masuk dunia kerja, kita masuk ini yang lain. Gue tahu tuh. Aduh. Cerita lu gue tahu. Kabak sursur. Apa tuh? Kepala bagian disuruh-suruh bos. Gila, zaman atlet tuh disuruh-suruh bikin kopi bisa lo, gila. Penyesuaian itu Jauh banget pasti, jauh banget. Karena kalau kita jadi atlet itu kan biasa dilayani. Tapi ya akhirnya sekarang gini tuh. Itu pengalaman buat gua. Mental akhirnya. Ya the real life ya ini. Gitu. Ya banyak pengalaman lah yang akhirnya bisa gua coba tularin ke adik-adik gua lah. Gua nggak ngomong gua paling benci atau paling benci paham tentang senior junior. Iya benar. Ya, gue lebih ke yang kakak adik lah. Ya adik-adik gue ya gue bisa tularin apa yang telah gue dapet di luar, bekerja atas sama orang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya lu masih bisa berprestasi di badminton, udah gak usah bikin yang lain. Fokus, gaspol. Gaspol rem dol. Nah, kalau perlu nggak usah pakai rem. Nggak usah ya. Nggak usah pakai rem, gaspol, rem blong. Itu pada saat waktu di Cipayung. Itu salah satu hal yang bisa gue tularin ke adik-adik gue. Gitu. Jadi dia ini sempet kerja di Kementerian Kehutanan. Ya, LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Iya kan? Ya. Berapa tahun tuh? 4 tahun. mau 5. Jadi lulus jadi dia ini orang yang paling nggak nyambung di bagian seluruh hidupnya dia. Kuliah ambil kelautan. Transportasi laut dan kepelabuhanan. Tuh. CN Transport. Transportasi laut dan kepelabuhanan. Ya kan? Kerjanya di Kementerian Kehutanan, laut sama hutan. Ya. Laut sama hutan. Jadi orang hutan. Itu nggak nyambung. Nggak jauh. Kecuali dari bulu tangkis. Iya, lu dari bulu tangkis berhenti kuliah bagian kelautan lah ya. Kerja kehutanan. Kerja lagi balik lagi ke badminton. Habis itu kerja lagi di peti kemas, kerja lagi di tower. Coba itu. Ya, kenapa? Apa? Ya, jadi warna. Jadi kayak nyobain selalu hal baru ya. Ya warna. Walaupun nggak lama-lama. Tapi bukan keinginan gua, itu balik lagi mungkin rencana Allah. Ya gua nggak tahu untuk kedepannya kayak gimana. Gua jalanin aja. Oke. Iya kan? Betul. Iya. Nah, terus lu kan kalau gue tuh udah kayak ngeliat lu tuh udah kayak nggak nyambung. Emang gue juga ngerasa begitu. Begini. Gak cuma dia doang. Gue juga ngerasa gue nggak nyambung. Begini. Yaudah, lu awalnya dari kecil sama adek lu, gue udah tahu karena waktu kita dulu sempat satu klub. Betul. Walaupun beda inilah ya. Ya beda angkatan. Iya, beda angkatan terus beda pelatih. Beda prestasi. Di Mas Tono, gua di Paito. Ya kan itu udah beda. Tapi dengan klub satu yang sama dan lu juga lebih di atas gua. Ya kan? Ya. Dari kecil badminton. Ya. Berhenti kuliah jadi kelautan, di bagian kelautan. Berhenti kuliah, kuliah di kelautan. Setelah kuliah dapat pekerjaan di Kementerian Kehutanan. Ya. Udah, oke ya, itu udah beda. Ya.
lu kenapa mau balik ke badminton lagi? Dan lu waktu itu kan langsung abis dari kehutanan lu ke ini kan? PBSI. Kenapa waktu itu? Mau balik lagi ke badminton itu? Iya. Susah sih emang, kadang kita mau bener-bener away banget dari apa yang udah kita lakukan. Tapi kan lu tadi bilangnya kecewa. Iya ngerti. Itu jadi gue bilang ini nih, gue mau ngomong. Emang gitu, susah untuk bener-bener away sama hal yang memang udah kita lakukan tuh hampir setengah hidup kita gitu. Betul. Terus? Rasa kangen itu pasti ada. Oh jadi lu kayak... Dan gue dilupakan oleh itu. Dan lu kayaknya kayak... Lupa gue. Sempet... Gue udah pernah punya... Apa waktu itu ya? Bukan sumpah ya. Tapi untuk... Janji. Pada diri sendiri. Ya, Nggak akan gue injak lagi tempat ini gitu kan. Apa nih, badminton apa? Badminton. Pada saat terus itu kan. Dalam hati gue yang lain-lain cok dijemput sama orang tua, naik mobil, naik dadeng. Nyokap gue nelfon mau dijemput, nggak usah. Gue bilang. Iya tau lah, waktu di klub gue juga tahu ngerasain lah. Gue kan juga jalan kaki. Ya. Jadi jangan lihat Ucok sekarang ya bro. Susah kita dulu, wah gila. Gak gampang. Nggak gampang. Tapi tetap semangat bagi semua ambil hikmahnya, tetap fight. Terus. Gue pernah punya janji sama diri gue sendiri, nggak akan gue injak lagi nih di taksi tuh bos. Ini pas lu mau jalan pulang nih ya. Gue langsung ke klub kan itu. Ya itu jadi ada rasa kangen. Aduh balik lagi. Jadi pas lu itu kan dapat tawaran dulu dong. Iya. Siapa yang nawarin lu waktu itu? Ada teman kita juga, teman gue juga waktu itu si Samsul Bahri. Oh, Samsul, okay. Thanks. Lu berapa? Jadi, oh iya Samsul juga dulu di mix ya bareng sama. Yang di atas lu dia bawah ya. Iya. Samsul. Jadi, dulu kan si Bang Tony kan di utama kan. Iya, Bang Tony ke Sri Lanka. Di utama kosong, Samsul ketemu gue di Cipayung. Waktu itu kan gue pas ke Cipayung itu, jadi itu lucu juga bos. Kenapa tuh? Bukan lucu sih ya, ini kayak nggak nyangka lu. Ini ada agamanya nih. Iya kayak nggak nyangka kan? Nggak nyangka. Terus gimana? Iya pada saat gue diputus kontrak dari kehutanan, tiba-tiba Petong ngabarin gue. Ya sebelum Petong ngabarin gue itu gue ngobrol sama nyokap, gitu kan. Ya gue diputus kontrak, gue masih ada tanggungan yang harus gue bayar, gue bingung bayarnya dari mana kan. Ya gue sharing sama nyokap, ya nyokap disuruh baca, ada salah satu surat di dalam Al-Quran, surat Al-Insyirah, Alam Nasroh Laka Sodrok itu, gue baca terus, ya itu. Tiba-tiba Petong ngabarin gue, minta temenin di Cipayung, waktu itu Cipayung masih bisa masuk gitu, bisa nginep waktu itu, ya kebetulan gue juga anak badminton kan, ya udah gue temenin. Ya gue kan di situ waktu itu masih ada angkatan gue. Ya. Angga Pratama, Ricky Karanda Suwardi, Marcus Fernaldi, Gedeon, masih tuh. Berry Angriawan masih ada waktu itu kan. Lettingan lu lah. Lettingan gua. Seleknas bareng gua waktu itu. Nah, ya gua ketemu mereka kan, ngobrol-ngobrol sharing apa, gua tanya segala macem. Ya itu tiba-tiba ketemu Samsul itu. Jadi Samsul gua tanya, lu di sini Tat? Iya gini. Dan lu udah enggak di kehutanan? Udah enggak gua Sul. Terus sekarang gawe di mana? Enggak, gua enggak gawe di mana-mana, gua bilang. Mau enggak di sini? Di mana? Penyaji di Ganda Campuran. Utama, iya. Wah, itu kan Bang Owi waktu itu masih ada Bang Owi sama Cibutek. Gue bisa apa nih kata gue kan? Pasti lu pas dengarnya juga langsung. Lah, gue kan selama hitungannya gue dari 2014. Anggaplah gue dari 2010 2011. Gue itu hitungannya udah vakum badminton. Gue udah nggak pernah latihan intensif. Gue paling cuma main-main gitu-gitu aja kan. Ngikutin juga enggak. Iya, itu gue masih 2018. Berarti berapa tahun tuh? 7 tahun gue. Lu ngikutin juga enggak? Enggak sama sekali. Enggak, gue ikutin. Nah, terus disuruh megang yang sudah kelasnya top level. Gold. Iya kan? Gold. Iya. Gue bilang, gue bisa apa Sul? Gue bilang, udah gue percaya sama lu. Samsul, thanks banget Sul, lu percaya sama gue. Gila tuh. Samsul tuh. Iya, gue percaya sama lu Tot. Tapi lu padahal waktu itu lu udah jujur ya? Gue lagi hancur-hancurnya. Dan lu juga ngomong kan? Lu udah lama nggak ikutin badminton kan? Ngomong. Gue percaya sama lu Tot, lu bisa katanya. Udah. Ada Ucok di situ, ada ini kan lu junior lu semua. Ya bukan masalah junior gue semua, Sul, gue bilang. Ya gue realistis pada saat itu. Apa? Ya gue berpikirnya sparingan. Ya kan penyaji nggak mampu ya, pasti mikir nggak mampu ya secara logika sparring kan harusnya lebih bagus dari yang disparingin ya dong iya gue gimana akhirnya gue bilang sama Samsul, Sul gue minta waktu 3 hari
Buat mikir. Akhirnya oke, gue tunggu jawaban lu kata Samsul. Udah tukeran nomor, balik ke rumah, gue ngobrol lagi sama nyokap. Ya nyokap lampu hijau, wah, ya lu tau lah, nggak ada kata tidak, udah. Kalau udah restu udah. Jadi gini, yang gue pengen tahu tuh pas lu cerita nih, mah, gue dapat tawaran nih, Aska dapat tawaran nih. Komentar apa dia langsung? Ambil. Gitu dong. Iya. Jalan Ambil. gitu ya. Iya. Ambil, abis itu dikasih explain kan. Kenapa? Maksudnya kenapa nyokap gue langsung komentar itu ambil? Explainnya ya langsung dia nyokap gue jelasin sendiri. Itu kan bidang kamu. Disemangatin lagi gue sama nyokap gue. Oke, gas. Oke. Datang di tes seminggu ya udah. Ya gue kan ngejar itu waktu itu. Gue ngejar, gue gym lagi. Di sela-sela gue itu kita latihan kan, sela-sela itu gue nge-gym, gue bench press lah, gue ini segala macem, gue lompat palang lagi. Kalau misalkan kalau sewaktu-waktu disuruh iya prepare, itu harus prepare. Kalau enggak program lu kan nggak jelas program. Yang penting standby. Iya, standby me, ya kabak sur-sur juga. Tapi ya paling tidak kan lu lebih dihargai. Lebih nyaman. Nggak lebih dihargai lah. Gue udah jadi. Bukan Okay. maksud gue. Walaupun ada yang tidak, gue paham maksudnya ada di sebagian pihak enggak. Ya tapi kan kalau dalam intern kita di mix kan lu dihargain lah. Ya, walaupun gue nggak butuh itu sebenarnya gitu. Walaupun tapi nyaman, intinya gue nyaman. Waktu pada saat itu ya. Akhirnya nyaman. Awalnya sih agak-agak kikuk juga kan, tapi akhirnya nyaman. Gitu. Siapa yang nggak kikuk udah berhenti lama? Dia bos 7 tahun. Ya 7 tahun, 8 tahun, 7 tahun. Di situ ada Bang Oi, Cibutet. Iyalah, gila Bang Oi. Gue bilang aduh, getar juga nih ketemu gold Olimpik ya kan. Set. Tapi ada satu yang kayak bangga juga, kayak nggak percaya nggak sih, pasti kayak gua bisa dipercaya gitu. Intinya gue bersyukur banget pernah ada di Cipayung. Gue bersyukur banget, bersyukurnya gue bisa kenal lu, gue bisa kenal Bang Owi. Maksudnya kenal lu udah lama, tapi gue bisa deket sama lu, gue bisa deket sama Bang Owi, gue bisa kenal Cibutet, gue kenal sama deket sama yang lain-lain. Gue bersyukur banget lah. Bersyukur bener-bener kayak bersyukur. Yang sekarang ini yang lagi yang masih di dalam, ya kan? Bisa kenal kayak begitu. Iya, gue bersyukur banget. Banyak orang yang mau kenal, banyak orang yang mau deket, tapi nggak ada kesempatan untuk itu. Ya, gue punya kesempatan itu gitu. Tapi lu selalu menjaga jarak buat itu. Gue gak ngejaga jarak, gue selalu open lah. Bukannya lu menjaga jarak, cuma lu menjaga jangan sampai ada. Gue bukan menjaga jarak. Karena gini, gue menjaga nama baik, Cok. Iya, makanya jadi lu nggak fokus sama satu orang. Jadi lu menjaga itu. Betul, gitu. Betul. Ya itu. Menjaga jarak itu takutnya nanti. Agree gue. Daripada iri, cemburu gitu-gitu. Iya. Itu yang susah sebenarnya tuh, gue jaga itunya tuh, Cok, susah Cok, bener. Zaman Covid, ya itu gila banget sih. Gue kayak gue cerita, misalkan yang udah pernah kesini ya, anak-anak yang udah pernah kesini tuh kayak, dan gue misalkan ketemu anak-anak tuh, gila, momen zaman Covid tuh nggak mungkin bisa gue lupain dalam seumur hidup gue bilang. Iya, pasti. Itu sih. Bos. Jadi kayak mengenal satu sama lain itu kayak lebih dalam menurut gue. Jadi kayak dalam solidnya. Betul. Dari ini beneran tulus apa enggak berteman sama kita gitu loh. Betul. Sampai kita terutama gue kalau gue ngomong masalah Covid, jadi ya inget semuanya gitu. Inget teman-teman kita yang pernah bareng sama kita di sana. Terus ada satu yang ya bukan spesial sih ya sebenarnya. Gue turut berduka cita juga, Sabda Perkasa. Gue Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu buat Sabda Perkasa. Itu salah satu yang good attitude. Sayang dia udah dipanggil duluan. Ya, begitulah ya. Ya, begitulah. Gua tuh, minta tisu dong gua. Ada tisu gak? Wah. Sorry, ini emang kalau untuk jadi emang apa ya? Sentimental banget. Gue deket sama dah. Ya, dah. Itu ada tuh. Dah. Sip. Oke. Dah. Ya, gitu. Ya. Ya itulah 2020 ya lah momennya.
Momen itu dunia bos. Iya dunia. Imbasnya luar biasa itu gile. Karena gue kenapa bisa bilang solid banget, kayak kita kena satu orang, kita saling semangatin, Iya, gitu ya sih. ya. COVID itu tuh yang Menyatukan, mendekatkan kita dari yang kita jauh, mendekatkan ya, kita lagi, gitu sih. ya kita alhamdulillahnya di waktu pada saat COVID itu kita masih bisa bareng-bareng di dalam di satu tempat yang kita nggak boleh keluar, stay di situ, cari kegiatan yang bisa menghibur di situ, nggak bisa ketemu keluarga, kangen keluarga misalkan kan, nggak bisa keluar. Kita harus bisa bersyukur, kita harus bersyukur juga Cok, karena di luar itu lebih parah lagi. Iya Iya nggak? COVID itu orang sanksi sosialnya yang parah. Iya betul. Bener nggak? Bener. Sanksi sosialnya Cok, di saat orang ada yang ketahuan positif COVID, langsung diangkut. Bener-bener mending diangkut, dijauhin. Iya. Terus kan orang juga udah takut lihat Wah. ambulan aja. Wah. Kita masih alhamdulillah kita di dalam, kita sama-sama bareng-bareng. Iya lah. Ya, nothing happen di dalam, udah kita makan di situ, tidur di situ, latihan di situ, udah nggak boleh ada yang keluar, bener-bener kan itu. Iya. Persiapan juga di situ. Persiapan di situ. Persiapan Olimpik ya. Semua. Gila sih itu momen sih. Iyalah. Sampai bikin gol.